Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mozani. Kami merupakan sebuah tim startup bersama saya Fauji Yudianto sebagai CDO bersama rekan-rekan saya. Saya Prambuti sebagai CEO. Saya Istifa sebagai CBO. Saya Boyka Agung sebagai CTO. Dan saya Bahisani sebagai CMO. Baik, kami di sini akan memperkenalkan solusi terbaik bagi masyarakat dan juga petani dengan memperkenalkan startup Mozani. Oke, mari kita bahas satu persatu mengenai startup Mozani. Apa sih Mozani itu? Nah, Mozani itu sendiri merupakan startup yang bergerak di bidang e-commerce, di mana Mozani hadir untuk memperkenalkan produk organik lokal yang langsung diambil dari petani dan komunitas petani organik lainnya. Tujuan Mozani yaitu untuk memberikan produk yang bagus, murah, dan cepat kepada masyarakat yang diambil dari petani maupun komunitas organik lokal lainnya. Mozanik memiliki moto, di mana moto Mozanik itu segar, murah, dan sehat. Hal itu merupakan moto sekaligus visi startup kami, di mana untuk memberikan produk organik kepada masyarakat, untuk tetap memberikan produk dengan harga yang merakyat, tetapi dengan kualitas produk pejabat. Startup Mozanik ini muncul dari keresahan-keresahan para masyarakat yang tidak mendapatkan produk bagus, murah, dan cepat. Begitupun keresahan dari para petani, seperti fakta yang diberitakan oleh bisnis.com, di mana banyak sekali pelaku petani yang belum mendapatkan kesejahteraan. Nah, di sini kita sebagai tim Mozanik ingin memberikan solusi bagi petani agar bisa segera bangkit dan mensejahterakan petani. Nah, di sini kami akan memberikan solusi yaitu berupa sebuah aplikasi berbasis mobile, di mana kami menawarkan akan selalu memperbarui dengan konsep baru dan mencoba untuk memberikan harga yang murah namun tidak terlihat murahan. Target pasar kami yaitu sekitar 196,7 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia. Dengan ukuran pasar yang sedang kami kerjakan yaitu sekitar 267 juta orang di Indonesia dan 196 juta pengguna internet di Indonesia dan 78,4 juta ibu rumah tangga yang menggunakan internet di Indonesia. Di sini saya Boyka Agung akan menjelaskan tentang BPMN aplikasi Mozani. Dimulai dari user yang melakukan login pada aplikasi, dan jika user belum memiliki akun, maka user akan mengisi biodata dan akan menyimpannya pada data user yang ada pada sistem Mozani. Selanjutnya, jika user melakukan login, maka akan memilih kategori produk, lalu menginputkan nama produk. Setelah itu mencari barang pada sistem Mozanik. Jika sistem mendapat data dari produk yang dicari, maka sistem akan menampilkan sesuai dengan pencarian user. Dan apabila produk tidak ditemukan, maka akan menampilkan produk tidak tersedia. Selanjutnya user akan memilih produk yang sudah dicari, menampilkan detail produk yang user pilih, lalu user memilih. Di sini saya Boyka Agung akan menjelaskan tentang BPMN aplikasi Mozanik. Dimulai dari user yang melakukan login pada aplikasi, dan jika user belum memiliki akun, maka user akan mengisi biodata dan akan menyimpannya pada data user sistem Mozanik. Selanjutnya, jika user telah memiliki akun, maka akan dilanjutkan dengan memilih kategori produk. Dilanjutkan dengan menginput nama produk yang dicari oleh user, lalu mencarinya pada sistem Mozanik. Mencari produk pada database data produk. Selanjutnya, jika
pencarian produk tidak ada, maka akan menampilkan pesan produk tidak tersedia. Jika produk tersedia, maka akan menampilkan produk sesuai dengan pencarian user. Selanjutnya itu user memilih produk. Setelah itu sistem Mosaic akan menampilkan detail produk. Selanjutnya user akan memilih bisa memasukkan ke keranjang atau langsung melakukan pembayaran. Jika langsung melakukan pembayaran, maka sistem Mosaic akan memvalidasi pembayaran tersebut, lalu warehouse akan menerima detail pesanan. Selanjutnya, warehouse akan memproses produk pesanan. Warehouse akan memberi notifikasi kepada kurir sistem Mosaic dan bisa dilihat oleh user. Selanjutnya, kurir menerima notifikasi pengiriman produk dari warehouse, lalu kurir mengambilnya ke warehouse. Setelah mengambil produk, kurir akan mengirimkan produk ke user. Setelah user menerima produk, user akan melakukan konfirmasi penerima produk, dilanjutkan dengan pemberian ulasan, dan sistem Mosaic pun mendapatkan feedback dari user. Selanjutnya, model bisnis. Model bisnis kami adalah mengecas atau mengambil 7,5% dari setiap transaksi yang berhasil. Jika kita ingin mentotalkan estimasi pendapatan tahunan dari aplikasi Mosaic ini adalah 78 juta pengguna, dan jika setiap transaksi dari rata-rata setiap transaksi dolar dan kami mengecasnya 0,2025 dolar, bisa ditemukan angka pendapatnya itu adalah 350.000 dolar. Kita akan memasuki analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 komponen, yaitu pertama strengths, kedua weakness, ketiga opportunities, keempat threats. Analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui masalah apa yang kita hadapi dan apa yang masalah yang kita punyai. Oke. Yang pertama yaitu strengths. Yaitu kami mempunyai penggunaan aplikasi yang mudah karena kami merupakan sebuah marketplace yang berbasis mobile, maka kami tentu saja mempunyai strengths pada penggunaan aplikasi yang mudah. Yang kedua, bisnis model yang sangat efisien. Pada sebelumnya yang sudah dijelaskan, karena bisnis model kami yang mengambil transaksi sebesar 7,5% itu, yang dalam 1 tahun kami meraup untuk cukup banyak. Ketiga, marketplace pertama di Indonesia yang menjual barang organik. Nah, dengan kompetitor yang lainnya, kami yang mengambil produk organik yang langsung dari petani yang bisa siap diedarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Keempat, membentuk komunitas petani organik. Selain kami sebuah marketplace di bidang pertanian, kami pun merangkul para petani Indonesia agar para petani Indonesia bisa maju dan berkembang. Yang terakhir, barang selalu fresh dari petani. Karena kami mengambil barang langsung dari asalnya, yaitu petani, dan kami langsung menyimpannya pada warehouse kami dan siap diedarkan. Kemudian komponen opportunities yang kami miliki, yang pertama yaitu akses pasar yang terbuka lebar, karena pasar Indonesia yang luas dan besar, kemudian para petani di Indonesia yang banyak, dan terakhir harga yang bersaing dan kompetitor. Sesuai dengan moto dan visi kami, yaitu harga yang dapat terjangkau dengan kualitas yang mumpuni. Kemudian masuk ke komponen weakness. Di sini kami menganalisis bahwa perusahaan kami, yaitu pihak perusahaan,
yang punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap petani. Yang kedua, proses bisnis tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai. Dan yang terakhir, adanya sekelompok ibu-ibu yang belum fasih menggunakan gadget. Ancaman yang bisa merusak proses bisnis kami yaitu adanya sekelompok masyarakat yang belum adaptif terhadap perubahan. Nah, selanjutnya, saya akan membahas bisnis model Canvas yang meliputi key partner, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Saya akan bahas pertama kali yaitu key partners. Di sini kami punya 4 partner yang membantu model bisnis kami untuk bisa berkembang ini. Yang pertama itu ada petani, yang kedua tenaga ahli, ketiga kurir, yang keempat dari komunitas. Ketiga, kunci aktivitas kami yaitu kegiatan jual beli sembako, kemudian penjualan online, dan terakhir penjualan bazar online. Sumber daya kami berasal dari para karyawan dan petani. Nilai dari proposisi kami yaitu pertama gratis, kedua mobile application, ketiga mudah diakses, dan yang terakhir memiliki partner yang banyak. Untuk customer relationship kami siap memberi diskon, kedua inovasi produk, kemudian memberi voucher, dan yang terakhir memberi gratis ongkir. Kami mempunyai 2 relation yaitu komunitas petani dengan aplikasi mobile. Segmen pasar kami yaitu pertama berada di ibu rumah tangga, yang kedua pada remaja, yang terakhir pada asisten rumah tangga. Cost structure yang kami miliki yaitu biaya kurir, kedua biaya tani, yang terakhir biaya tetap. Pendapatan kami yang pertama dari iklan, dan kemudian dari selisih penjualan sembako. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kompetitornya, yaitu Sayurbox dan juga Happy Fresh. Yang pertama, Mozanic itu merupakan nomor 1 produk organik. Maksud dari nomor 1 produk organik itu yaitu salah satu startup ataupun bisnis yang menjual produk organik langsung dari petani. Yang kedua yaitu komunitas, di mana Mozanic itu memiliki komunitas yang berisikan para petani organik. Jika dibandingkan dengan kedua kompetitornya, Happy Fresh dan juga Sayurbox, Mozanic memiliki keunggulan. Yang ketiga yaitu pasar di Indonesia. Seluruh bisnis usaha yang ada yaitu Happy Fresh, Sayurbox, dan juga Mozanic sama-sama memilih pasar Indonesia. Yang keempat yaitu harga yang terjangkau, di mana Sayurbox dan juga Mozanic memiliki keunggulan yaitu harganya yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan Happy Fresh. Dan yang kelima yaitu mudah dibeli. Maksud dari mudah dibeli yaitu karena berbasis mobile dan juga tidak usah membuat ibu rumah tangga untuk pergi keluar rumah, cukup hanya membeli online saja. Di mana Sayurbox belum memiliki fitur tersebut, dan juga ini menjadi keunggulan untuk Happy Fresh dan juga Mozanic. Dan yang terakhir yaitu segar langsung dari petani, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dijual pada Mozanic ini segar langsung dari petani, dan begitu juga dengan Happy Fresh. Dari semua analisis kompetitor ini dapat disimpulkan bahwa Mozanic itu memiliki keunggulan dalam segala sudut dibandingkan dengan kompetitornya Happy Fresh dan juga Sayurbox. Selanjutnya masuk ke keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Mozanic, yang pertama itu aman. Maksud dari aman itu sendiri karena kami sebagai pemilik usaha bisnis ini memeriksa pengguna menggunakan identitas dan juga nomor telepon. Yang kedua yaitu nomor 1 di pasar Indonesia. Maksud dari nomor 1 di pasar Indonesia itu karena Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, terutama dalam produk organik karena belum banyak yang menjual produk organik di Indonesia. Selanjutnya yaitu mudah digunakan. Maksud dari mudah digunakan itu karena desain yang kami buat itu mudah dipahami oleh orang yang baru menggunakan mobile platform ataupun aplikasi kami. Yang keempat yaitu ada harga terjangkau. Maksud dari harga terjangkau yaitu
kami menjual produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kompetitor, tetapi tidak terlihat mendapat. Selanjutnya yaitu mencari melalui gambar. Nah, buat ibu-ibu yang misal kesusahan saat mencari nama dari produk ataupun bahan makanan yang ingin dicari, maka mereka dapat memasukkan gambar. Maka dengan UI atau AI yang kami sediakan dapat menampilkan nama ataupun ulasan dari produk tersebut. Selanjutnya ada kualitas terjamin. Di sini kami menjual produk-produk yang terbaik tentunya langsung dari petani dengan kualitas yang terjamin juga. Selanjutnya ada AI powered. Maksud dari AI powered yaitu kami sudah memiliki teknologi AI, di antaranya itu ada mencari melalui gambar dan juga chatbot. Nah, yang terakhir yang sudah dijelaskan sebelumnya itu chatbot, di mana kami dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan di saat customer service tidak bisa langsung menjawab pada saat tertentu. Di sini saya akan menjelaskan infografis dari aplikasi kami yaitu Mozanik. Sebelumnya, kita akan mengenal lebih dekat dulu apa itu Mozanik. Mozanik merupakan bisnis yang bergerak di bidang penjualan sayuran organik dengan menggunakan sistem aplikasi online berbasis mobile. Di dalam aplikasi ini, kita menjual makanan segar yang diambil langsung dari petani dengan harga yang murah dan terjangkau, lalu sehat untuk dimakan sehari-hari. Dengan tujuan yang pertama, memudahkan masyarakat mendapat produk organik. Yang kedua, menjembatani petani organik dengan masyarakat. Yang ketiga, membuat komunitas petani organik di seluruh Indonesia. Yang keempat, membuat sayuran organik menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Sekarang masuk ke manfaat dari aplikasi Mozanik itu sendiri. Yang pertama yaitu masyarakat tertarik untuk mengkonsumsi produk organik lokal. Yang kedua, populasi petani organik meningkat. Yang ketiga, ramah untuk lingkungan sekitar. Yang keempat, petani organik menjadi generasi yang unggul. Nah, selanjutnya cara download atau registrasi. Yang pertama, download aplikasi Mozanik di Play Store atau App Store. Yang kedua, lakukan registrasi dengan mengisi data email, username, dan password. Yang ketiga, masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke email Anda. Yang keempat, lakukan login menggunakan username beserta password. Dan kita bisa langsung menikmati aplikasi Mozanik itu sendiri. Kita akan memasuki menu awal dari aplikasi Mozanik. Terdapat dari username, password, tombol masuk, dan tombol daftar. Kemudian kita akan memasuki dari menu daftar. Setelah daftar, user akan kembali lagi ke menu masuk. Nah, kemudian kita akan memasuki menu utama dari Mozanik. Dan kita akan melihat dari kategori produk-produk yang terdiri dari produk dan wilayahnya. Di sini terdapat menu lihat semua. Di sini terdapat beranda, produk, dan ulasan. Di beranda kita bisa melihat koleksi produk. Lalu di ada ulasan. Di sini kita bisa melihat ulasan-ulasan dari pembeli sebelumnya. Lalu ada beberapa menu. Setelah itu search. Saat ingin membeli produk, mana di dalamnya tertampil berapa banyak kilo. Nah, setelah melihat itu terdapat pilihan terakhir dilihat, salah satunya produk yang tadi bayam. Nah, jika ingin membeli dimasukkan ke keranjang. Di dalam keranjang ada tampilan barang apa saja yang telah dimasukkan ke keranjang dan dapat dibeli. Dan jika pencet beli maka pembelian berhasil. Nah, setelah pembelian berhasil akan tampilan seperti ini. Masuk ke menu akun di mana kita bisa mengelola akun kita ataupun bisa membuka chat ataupun juga bisa membuka notifikasi. Masuk ke lain-lain untuk mengelola atau menambah informasi tentang aplikasi. Oke, sekian presentasi dari tim Mozanik. Semoga memberikan ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi kawan-kawan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.